Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama merenungkan tentang Immanuel. Siapa yang tidak pernah dengar kata Immanuel ini? Kadang dipakai untuk nama orang, kadang dipakai untuk nama toko, atau nama merek tertentu. Kenapa? Karena nama ini nama yang luar biasa. Sesungguhnya di dalam Alkitab 3 kali muncul kata Immanuel. 2 kali di kitab Yesaya dan 1 kali di dalam Injil Matius. Dan itu yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini. Dalam Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-23 dikatakan sebagai berikut. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa tidak tahu arti Immanuel? Allah menyertai kita, bukan Tuhan menyertai kita. Karena di belakangnya Immanuel, yang menyertai adalah El. Itu kalau orang Ibrani mengatakan itu Elohim, kita menyebutnya adalah Allah. Jadi Allah menyertai kita. Yang menyertai bukan cuma Tuhan Yesus, tapi Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika Allah menyertai kita, bukan hanya satu pribadi, tetapi 3 pribadi yang menyertai kita. Kita percaya satu Allah. Kita tidak percaya 3 Allah, tapi satu Allah itu dengan 3 pribadi. Tidak masuk akal, sangat masuk akal, tapi di luar kemampuan analisa akal kita. Karena kalau kita pandai memikirkan tentang Allah, jangan-jangan kita selevel dengan diri Allah. Nah, di dalam pembacaan kita ada kata Immanuel, namanya adalah Immanuel. Ini muncul, saudara tahu, 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, dari bagian ini kita lihat 3 hal yang penting tentang Immanuel itu nyata. Immanuel itu bukan imajinasi. Immanuel itu bukan hanya perasaan kita tentang penyertaan Allah, tetapi dia betul-betul nyata. Apa artinya dia betul-betul nyata? Apa makna yang kita bisa dapatkan dari Immanuel dari bagian ini? Yang pertama, Immanuel itu hidup. Dari dulu ketika bangsa Israel ingin menyerang bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz dalam Yesaya pasal yang ke-7, di situ Immanuel, Allah memerintahkan Yesaya untuk menjelaskan tentang akan munculnya Immanuel. Itu berarti bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Immanuel itu hidup. Maka karena Immanuel itu hidup, maka yang kedua, Immanuel itu hadir. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta, seakan-akan kita berpikir dia yang begitu jauh. Allah yang begitu jauh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah begitu dekat. Dengan Allah hadir sebagai manusia yang bernama Yesus. Dan Yesus itulah dia yang Immanuel tersebut. Nah, ketika Yesus ada di antara umat dari keluarganya, bangsa Yahudi, dia sedang hadir di antara mereka. Dan pada waktu Yesus hadir, dia menikmati kehidupan yang betul-betul real, betul-betul nyata sebagai seorang manusia. Sesungguhnya dia adalah Allah yang jadi manusia. Maka pada waktu Yesus sebagai manusia, dia menghadapi pergaulan, dia menghadapi persoalan. Bahkan di ujungnya, si Yesus ini harus mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Namun ingat, pada waktu dia naik ke surga, Roh Kudus turun. Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Immanuel itu senantiasa hadir. Tidak pernah tidak hadir. Karena Allah itu maha hadir. Dan yang terakhir ketiga, Immanuel itu hebat. Kita suka berkata Allah itu perkasa, Allah itu dahsyat, Allah itu hebat. Artinya tidak ada perkara yang tidak bisa dia atasi. Tidak ada perkara yang tidak bisa dia selesaikan. Tetapi persoalannya, kadang-kadang Allah Immanuel ini tidak sedang menunjukkan sesuatu yang perlu dikerjakan untuk menolong umatnya.
Kenapa saudara? Karena dia memiliki keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Dia ingin bekerja apa itu terserah haknya. Itu adalah hak asasi Tuhan. Dia mau melakukan apapun, tidak ada persoalan, jangan kita protes. Tetapi ingat, sesungguhnya tidak ada sesuatu perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah Immanuel. Immanuel itu hidup. Immanuel itu hadir. Immanuel itu hebat. Allah yang jadi manusia itu sedang ingin menunjukkan dirinya bisa dekat dengan manusia, bisa bersahabat dengan manusia. Dan jikalau hari ini engkau rindu sekali bisa berjumpa dengan Sang Pencipta, hari ini datanglah kepada Sang Immanuel, dalam hal ini Yesus Kristus Tuhan. Hari ini buka hatimu, undang Yesus. Maka di situ engkau akan menikmati pemeliharaan dari Immanuel, menikmati perlindungan dari Immanuel, menikmati pembimbingan dari Immanuel. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 pribadi yang akan ada di antara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan menjaga kita. Maka dari itu jangan takut menghadapi persoalan hidup. Buka hatimu, undang Yesus. Ada jaminan ke surga. Tetapi Immanuel itu yang kita imani tadi juga akan memelihara kita selama kita ada di muka bumi ini. Salam hati gembira.